Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Sabtu pagi ini sudah tanggal 14 Februari 2026. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukti nyata penyertaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata, keselamatan Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, segala-gala nyata. Yesus itu hidup, dia dahsyat dan ajaib. Kalau bukan karena Yesus, kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan tanpa izin Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tutup mari, kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Sebab hanya Yesus satu-satunya sobat kita, juru selamat kita, Tuhan kita, Raja kita, di atas segala-galanya. Hanya dialah Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Di situ dikatakan, kiranya tanganmu melindungi orang yang sebelah tanganmu. Oh, siapa yang di sebelah tangan kita? Di sebelah tangan Tuhan maksudnya. Di sebelah tangan kananmu, di sebelah kanan. Melindungi orang di sebelah tanganmu. Siapa itu? Itulah domba-dombanya Tuhan Yesus. Kita adalah domba-dombanya Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, lalu waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, oh haleluya. Terpujilah namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Dalam Ibrani 13 ayat 5b demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, amin, haleluya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah nama yang ajaib, itulah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, oh haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya Allah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin. Ya segala-gala jadi langit dan di bumi,
kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesar, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, amin, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Firman-Mu itulah pelita bagi hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, firman-Mu adalah sumber kehidupan. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Hari Sabtu pagi ini sudah tanggal 14 Februari. Sudah berarti di pertengahan bulan, saudara. Bulan Februari hanya 28 hari. 2 minggu lagi berarti hari yang terakhir. Ingat saudara ya, 2 minggu lagi, 14 hari lagi berarti. Minggu depan 21, Minggu Sabtu 8 minggu, hari yang terakhir di bulan Februari. Waktu berjalan terus. Jadi ingat Bapak Ibu ya, saya saat ini tanggal 14 Februari berkata 2 minggu lagi sudah tanggal 28 Februari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu semua, dengan iman kita melangkah sampai kita terakhir di bulan Februari. Kalau dari awal 1 Februari saya sudah katakan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus akan mengakhiri kita sampai kita berjalan bulan Februari tanggal 28 Februari dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan ternyata dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Siapa sudah bisa lawan Tuhan? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya nafas manusia. Kalau ada orang jahat kepada kita, kita berdoa sama Tuhan, bisa aja orang jahat itu dia bertobat atau dia diambil nyawanya. Seperti banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Dia ambil contohnya Raja Herodes. Waktu dia berani, dia sombong. Wow. Dalam Kisah Rasul, diambil, ditampar oleh malaikat, dimakan cacing. Takut kita kepada Tuhan. Siapa lawannya, saudara? Kalau Tuhan di pihak kita, Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tapi kita harus takut sama Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Ya, kita harus rendah hati. Kita mau tulus hati. Seperti firman Tuhan di malam kita dengar. Dan kita melangkah dan iman. Tuhan Yesus, sobat kita yang setia. Dia Bapa kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Pusat hidup kita di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Come back to the Holy Bible. Dasar makanan rohani kita, firman Tuhan.
Ya, besok hari Minggu harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita diisi dengan firman Tuhan pagi ini. Mazmur 81 untuk pemimpin biduan, murid lagu, bunga bakung, kesaksian asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Amin. Gembala Israel, kita hamba-hamba Tuhan. Kita diciptakan Tuhan Bapa yang menjadi pemimpin-pemimpin sebagai gembala kecil. Ya, kalau Tuhan berbicara kepada gembala Israel, Tuhan juga bicara kepada kita sebagai gembala kecil. Pasanglah telinga kita dengan firman Tuhan. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Kita semua adalah kawanan domba yang digiring oleh Yesus. Kita dipimpin sama Tuhan. Dan katakan, ya engkau yang duduk di atas parkeruk, tampillah bersinar. Mari kita minta senantiasa sinar kemuliaan Tuhan. Seperti dalam bilangan 4 ayat 24 sampai 26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Karena sinar kemuliaan Tuhan akan turun menyertai kalau kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan, sebagai orang taat kepada firman Tuhan. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu, datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buat wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kalau kita bersama dengan Yesus, selamat kita nih, bangga kita. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekali umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan. Tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Mari kita minta sama Tuhan pimpinan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, asal kita sungguh sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Di antara Bapak punya masalah, punya problem, jangan takut. Datanglah kepada Yesus. Tuhan sanggup pulihkan kita. Seperti dalam ayat 8. Ya Allah, semesta alam, pulihkanlah kami. Mari kita datang kepada Yesus dengan rendah hati. Mohon ampun. Mohon belas kasihan Tuhan. Pulihkan aku Bapa. Dalam nama Yesus, saya percaya. Kita imani. Tuhan kan pulihkan keadaan kita. Karena Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap kita. Buatlah wajahmu bersinar, kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dan Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucunya sampai ke sungai Efrat. Semuanya Tuhan, saudara. Yang mengatur segala-galanya itu Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Makanya kalau saya baca ini ayat-ayat, takjub saya sama Tuhan. Begitu agung, begitu sempurna Tuhan. Gunung-gunung terlindung oleh bayangnya. Semuanya dalam otoritas Tuhan. Semuanya di dalam kedaulatan dari Tuhan. Termasuk hidup kita. Termasuk Bapak Ibu bersama saya bisa bernapas. So organ tubuh kita, cybernetic system masih bekerja, kita sehat. Ini anugerah Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembali kiranya pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur itu, batangnya ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebaginya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang sebelah kananmu. Amin. Anak manusia yang telah kau tebukan bagi dirimu itu. Coba dikatakan di sini, kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu. Kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 33 sampai 34, siapa yang di sebelah tangan kanan Tuhan? Saya mau baca. Matius 25, saudara. Matius 25 ayat 33 yang berkaitan di sebelah kanan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini ternyata di sebelah tangan kanan Tuhan adalah domba-domba Tuhan. Kalau domba-dombanya Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 adalah orang yang ikut Tuhan Yesus. Orang yang taat kepada firman Tuhan, bukan orang yang bandel, saudara. Ya, lihat ini. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka begitu aku. Mari, Bapak Ibu adalah orang yang di sebelah tangan kanan Tuhan.
kita menjadi domba-domba Tuhan. Mau selalu ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lama ikut Yesus. Dan kalau kita ikut Yesus, selalu ikut Yesus. Bersama dengan Tuhan punya sifat ketaatan. Sudah. Bukan sifat bandel, tapi sifat taat. Kalau sifat taat, kata firman Tuhan. Ayat 34, lihat ini. Matius 25:34 yang sebelah kanan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Orang jadi domba-domba Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang taat, memiliki 5 karakter ilahi. Saya katakan 5 karakter ilahi harus ada pada Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki kasih. Kasih vertikal dan horizontal. Kedua, memiliki sifat taat. Jadi hamba Tuhan yang taat. Jadi anak Tuhan yang taat. Jemaat, domba, semuanya harus taat. Dan ketiga, memiliki sifat rendah hati. Jadi jelas ya, punya 5 sifat. Yang pertama, cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, taat vertikal horizontal. Ketiga, rendah hati horizontal vertikal. Karena Yesus punya sifat rendah hati. Bayangkan kalau suami istri, gereja, gembala, domba tidak saling taat, hancur berantakan, saudara. Terjadi keributan. Sifat taat harus ada sifat rendah hati. Kita bisa taat kalau kita punya rendah hati. Karena sifat Yesus rendah hati. Yang keempat, memiliki sifat setia. Mari kita menjadi domba-domba yang setia sampai langkah terakhir. Janji Tuhan Wahyu 2:10b. Setia sampai mati. Setia sampai langkah terakhir. Tuhan berikan mahkota kehidupan. Yang kelima, mari miliki sifat hidup kudus, hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Ibrani 12:14. Tanpa kekudusan jangan mimpi ketemu Tuhan. Karena Allah itu kudus. Mari kita mau ada di sebelah kanan Tuhan. Karena janji Tuhan ternyata kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kanan. Berarti orang yang menjadi domba Tuhan ada penyertaan Tuhan. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, kami akan menyerukan namamu. Jadi orang jadi dombanya Tuhan. Tetapi orang yang tidak menyimpang. Punya sifat taat kepada firman Tuhan. Ayat 20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Bukan menjadi kambing, tapi dombanya Tuhan. Mau ada di sebelah tangan kanan Tuhan. Yaitu punya sifat taat, punya sifat rendah hati, punya hidup di dalam kebenaran, kesetiaan, hidup di dalam kekudusan, dan punya cinta kasih. Ada 5 karakter. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Yesus menjadi Tuhan kita. Dan kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita memiliki sifat kasih. 5 karakter harus ada pada kita. Saya ulangi. Yang pertama sifat kasih. Yang kedua sifat taat. Jangan menjadi jemaat yang bandel. Jangan menjadi manusia yang bandel. Tapi memiliki sifat taat. Yang ketiga sifat rendah hati. Yang keempat setia. Yang kelima hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan ilahi. Sehingga hidup kita layak berkenan. Di situ Tuhan akan pulihkan kita. Dan Tuhan jaga lindungi kita. Dan tangan kanan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan
dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum beraktivitas apapun, mungkin Bapak sedang libur, semua yang penting mari kita mau berjaga dan berdoa. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita senantiasa menjadi domba-dombanya Tuhan. Ada di sebelah tangan kanan Tuhan, itu domba. Kalau domba berarti punya sifat taat, punya sifat cinta kasih, punya sifat rendah hati, taat, setia, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kekudusan ilahi ada pada setiap kita. Sehingga nanti kalau Yesus datang, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga. Seperti dalam Matius 35 tadi, kita sediakan kerajaan yang mulia bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.